Hey, balik lagi dengan gua, Sobat Cerita. Dengan Sobat Cerita, lo semua akan tahu bahwa hidup itu tuh tidak hanya tentang gua, tapi juga tentang lo dan tentang mereka yang menjalani hidupnya dengan kerja keras. Gimana nih kabar Sobat Cerita? Semoga baik-baik aja lah ya. Dan semoga menjalani aktivitasnya tuh lancar dan melakukan kegiatannya tuh lancar juga seperti jalan tol, ya kan? Iya dong. Amin, amin, amin. Oke, kali ini gue pengen bahas yang agak edukasi nih, yang mungkin agak berat sedikit, tapi tetap enjoy lah ya. Kemarin ada berita booming banget ya mengenai TikTok Shop ya. Nah, TikTok Shop itu kan ditutup kan. Ditutup itu dengan alasan ya untuk memperbaiki ekonomi kita semakin baik. Nah, ngomong-ngomong tentang ekonomi nih, itu kan berhubungan juga dengan industri keuangan kan pastinya. Gue pengen bahas yang berkaitan dengan itu, dengan industri keuangan, apa sih? Penasaran gak sih lu? Oke, sekarang kan udah eranya teknologi kan. Siapa sih sekarang yang nggak menggunakan teknologi? Apalagi saat ini tuh udah ada yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Waktu membahas industri keuangannya dan kalau misalkan ngomong tentang keuangan itu pasti berhubungan juga yang namanya akuntansi. Nah di situ tuh ada peran namanya AI. Tapi sebelum gue bahas, jangan lupa juga siapin cemilannya, snacknya supaya apa? Supaya makin enjoy, nyaman dan teredukasi pastinya dong. Oke? Oke dong. Mari kita bahas. Emang boleh se-AI ini? Oke, dengan adanya AI, semua tuh bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat, efektif. Kita tuh harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Harus bisa mengikuti yang tren ini, nggak boleh stuck di situ-situ aja. Apalagi di bidang industri dan akuntansi. Ya, ada yang mengatakan begini, sebenarnya dengan adanya AI ini, seorang akuntan tuh masih layak nggak sih? Masih dipertahankan apa enggak sih? Atau malah tergantikan? Karena seorang akuntan kan tugasnya seperti ya menganalisis, mengolah dokumen keuangan, seperti laporan tahunan, bulanan gitu. Masih layak nggak sih? Ya jujur untuk saat ini ya masih layak banget gitu. Asalkan kita bisa berkomitmen mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman ya, yang seperti tadi gue bilang nggak stuck di situ-situ aja. Jadi semisal nih bisnis itu kan dinamis ya. Jadi dari zaman ke zaman itu pasti mengalami perubahan. Kalau ngomong-ngomong dengan perubahan, gue inget koalisi perubahan. Nggak canda-canda. Iya, bisnis itu kan dinamis. Jadi dari zaman ke zaman itu pasti mengalami perubahan. Nah, begitu pula dengan akuntan. Itu ya harus seperti itu juga. Kalau misalkan mengalami perubahan, tren yang berbeda ya harus mengikuti tren itu juga. Jadi peran seorang akuntan itu sangat penting bagi suatu bisnis. Kalau semisal nih seorang akuntan itu nggak ada, ya mungkin suatu bisnis itu nggak ada riwayat seperti riwayat pembukuannya itu seperti apa, riwayat transaksinya itu gimana. Jadi untuk evaluasi supaya lebih baik itu agak repot. Jadi penting banget nih akuntan untuk suatu bisnis itu. Tapi syaratnya ya harus mengikuti perkembangan zaman akuntannya itu sendiri. Sesuai dengan bisnisnya. Nah terus pertanyaannya gini, kenapa sih harus mengikuti perkembangan zaman? Kalau dulu nih, zaman old, akuntan kan mungkin sibuk banget ya nyusun laporan keuangan, terus bikin transaksinya itu gimana, ya kan? Pokoknya ribet banget dan mungkin bisa ada kesalahan karena apa data-datanya yang banyak banget, apalagi kalau udah sampai big data, pusing dah itu akuntan. Tapi kalau sekarang AI bisa lakukan itu, tugas-tugas itu secara otomatis lebih gampang, cepat, bahkan bisa yang paling penting banget nih meminimalisir kesalahan. Jadi akuntan tuh bisa lebih fokus ke hal-hal yang mungkin pemikirannya tuh lebih kompleks kayak analisis strategisnya itu seperti apa supaya lebih baik dan saran keuangannya itu bagaimana supaya ya pokoknya scale up gitu lah kayak melejit supaya lebih baik perusahaannya. Nah, itu kan yang dibutuhkan seorang akuntan kan. Kayak bahasa berat banget ya dari tadi. Oke, simple gini deh simpelnya. Kita kan generasi kekinian ya. Sebutannya Gen Z lah. Nah, AI itu seakan-akan kayak bestie kita, teman keren kita lah.
Jadi AI itu tuh ngerti banget bahasa kita, hidup kita itu mau kayak gimana. Kita tanyain aja dengan bahasa kita, dia akan jawab ya dengan bahasa kita juga. Asalkan kita menanyakannya ya dengan spesifik juga. Kalau seorang akuntan kan mungkin kadang bingung ya dengan neraca atau laporan keuangannya, apalagi kalau yang tadi gua katakan kayak big data itu datanya banyak banget. Nah, AI itu bisa jadi tutor keuangan kita yang ngajarin dengan bahasanya yang agak anak muda supaya kita tuh lebih paham kata-kata itu seperti apa dan lebih paham lagi asalkan kita nanyanya benar gitu. Oleh karena itu seorang akuntan juga harus punya knowledge kan, pengetahuan yang lebih gitu. Nah, perusahaan itu kan menargetkan datanya itu harus tepat waktu dong, ya kan, harus tepat waktu. Jadi itu penting banget. AI itu perannya di situ supaya tepat waktu dan efektif dan datanya itu sesuai, ya nggak sih? Nah itu, tapi kadang ada nih, ini sebagai guyonan aja sih atau candaan ya, semakin tepat waktu tapi semakin banyak tugas. Ada nggak sih perusahaan yang kayak gitu? Jadi kalau udah semakin kita ngerjain deadline-nya tapi malah tambah lagi tumpuk yang baru. Ya mungkin ada, tapi ya sebagian lah ya. Tapi bukan hanya ngerjain tepat waktu doang. AI juga bisa bantu kita ngebaca risiko dan prediksi investasi. Kalau ngomong-ngomong tentang investasi itu berhubungan juga dengan keuangan dong pastinya. Jadi kita bisa lebih pintar nih mengenai investasi tersebut. Jadi kita nggak asal naruh doang, nggak bisa nebak-nebak doang. Kita udah tahu nih dengan adanya bantuan AI ini. Keren banget nggak sih? Ya keren dah pastinya. Nah itu makanya gue mention lagi, sebagai seorang akuntan itu harus bisa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Itu sih. Nah terus ada yang mengatakan gini juga, itu dari Big Four yang mengatakan gini, teknologi AI itu dapat menjadi penting untuk kesuksesan akuntansi di masa depan. Jadi itu akan semakin kompetitif dan produktif, bukan malah tergantikan. Yang mengatakan itu dari Big Four-nya menegaskan seperti itu. Jadi Big Four itu tuh perusahaan akuntansi yang sudah maju, yang besar, yang terbaik di dunia. Simpel gitu. Dengan adanya AI ya, pekerjaan itu merubah cara bekerjanya, bukan menghilangkan pekerjaannya. Simpelnya sih begitu. Terus caranya gimana nih sebagai seorang akuntan supaya pekerjaannya itu semakin efektif dengan adanya AI? Ya kita tuh ini yang tadi gue bilang, apa tuh? Ingat nggak? Kita sebagai seorang akuntan ya harus punya knowledge dan pengalaman. Itu penting banget supaya kita bisa menggunakan AI semakin baik. Jadi kita bisa mengkomunikasinya AI itu semakin spesifik. Karena kalau kita tanyanya semakin spesifik, maka AI itu juga jawabnya juga semakin spesifik. Contoh gini deh, tolong buatkan draft visibilitas pembukuan peternakan ya, bisnis itu di Cianjur dari 0 sampai hasil panennya itu seperti apa. Pokoknya spesifik banget dah. Tapi di AI-nya ditulis juga seakan-akan gue ini sebagai seorang akuntan. Jadi AI-nya itu seakan-akan sebagai seorang akuntan yang profesional. Jadi caranya seperti itu gitu. Jadi mereka menjawabnya juga sebagai seorang akuntan yang profesional. Nah, kan kadang ada kan AI yang bahasanya itu mungkin kurang efektif ataupun baku banget dan kurang paham. Kita tahu enggaknya bahasa itu kurang efektif dan enggak baku itu kan dari kita, ya nggak sih? Oleh karena itu ya kita sebagai seorang akuntan ya punya knowledge dan pengalaman yang cukup bagus. Maka dari itu nggak akan mungkin seorang akuntan tergantikan. Cara kerjanya bisa berubah, tapi pekerjaannya nggak bisa dirubah. Udah hampir 10 menit nih. Mungkin itu aja sih bincang-bincang gue kali ini ya. Kesimpulannya AI dalam dunia akuntansi pada dasarnya tuh ya untuk menunjang produktivitas, bukan menggantikan. Dalam konteks perusahaan ya AI berfungsi untuk perampingan alur proses bisnis yang rumit, yang tadinya mungkin selesainya lama semakin cepat, yang tadinya nggak efektif semakin tepat. Itu sih kesimpulannya. Oke, dengan gue Dito, sobat cerita. Bye bye, semoga bermanfaat.